Dia sakit. Terus ada lagi Nama Zainuri Bu absen 10. kemana anaknya? Alasan. Terus ada lagi Henry Dwi izin Bu katanya. izin. Ini juga absen 12. izin. Ada lagi? Ya, ada Sudah. Oke. Anak-anak, ibu cuma mau mengingatkan dan ngasih nasihat sama kalian ya, bahwasanya kalian kan sudah kelas 12, jadi sudah dihadapkan dengan banyak ujian sekolah. Ditambah lagi kalian kan yang kelas 12 yang mau masuk perguruan tinggi melanjutkan, itu kan juga harus melalui tes-tes, kemudian juga dilihat dari nilai rapotnya juga. Jadi, ibu berharap kepada kalian itu untuk belajar lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh. Jangan main-main. Karena ujian sekolah, terus tes-tes untuk masuk perguruan tinggi itu juga tidak mudah. Ya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Oke? Yang di sini udah pada sarapan semua? Sudah. Sama, itu juga belum. Oke. Fokus dulu yang masih main HP kalau dimasukkan ya. Iya, Bu. Terus yang masih mengerjakan tugas lain dimasukkan terlebih dahulu. Nanti dilanjutkan. Kita fokus pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Minggu lalu kalian sudah mempelajari materi tentang apa? Yang masih ingat? Masih. Apa? Orde Baru. Ya, masa Orde Baru. Masa Orde Baru itu merupakan masa pemerintahannya siapa? Masa pemerintahannya Soeharto. Bagus. Untuk materi hari ini yang perlu kalian pahami dan perlu kalian pelajari adalah materi tentang masa awal reformasi. Tepatnya perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Materi pokok yang perlu kalian analisis dan pahami ada 3. Yang pertama adalah munculnya gerakan reformasi Indonesia. Yang kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa awal reformasi. Dan yang ketiga adalah perubahan kehidupan bangsa Indonesia pada masa reformasi. Nah, 3 itu perlu kalian pahami. Untuk pelajaran hari ini, Ibu nanti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakangnya munculnya gerakan reformasi. Kemudian Ibu akan jelaskan secara garis besarnya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa awal reformasi. Kemudian setelah itu Ibu akan meminta kalian untuk membentuk kelompok. Nanti diskusi mengerjakan tugas yang sudah Ibu siapkan. Setelah tugasnya selesai kalian kerjakan, kalian akan diminta untuk presentasi di atas. Oke, sampai sini paham? Paham. Bagus. Langsung masuk saja pada materinya, yaitu masa reformasi Indonesia. Nah, bagaimana munculnya reformasi Indonesia ini? Perlu diketahui pada masa akhir jabatan Presiden Soeharto atau akhir masa Orde Baru atau pra-reformasi, artinya sebelum reformasi atau mau ke masuk masa reformasi, bangsa Indonesia itu tengah dihadapkan dengan krisis-krisis. Krisis itu ada krisis ekonomi, krisis politik,
krisis hukum, dan krisis lainnya. Tapi yang paling utama adalah 3 krisis ini. Yang pertama, krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi diawali dengan adanya krisis moneter yang melanda Asia Tenggara pada tahun 1997 dan juga berimbas kepada negara Indonesia. Ketika itu ternyata bangsa Indonesia ekonominya belum cukup kuat untuk menghadapi krisis global itu tadi, krisis Asia Tenggara. Dan kemudian ditambah lagi dari faktor dalam negerinya sendiri. Indonesia ketika itu tengah memiliki utang negara yang cukup besar. Dan pada masa Orde Baru, Indonesia juga menghadapi atau mengalami maraknya KKN. KKN itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagus. KKN ini merugikan negara, intinya seperti itu. Kita ambil contoh saja, misalnya ya, Putri ini merupakan seorang menteri sosial. Nah, ia ditugaskan untuk memberi bantuan kepada salah satu masyarakat. Akan tetapi, dana tersebut kan sudah datang, tapi untuk waktu penyalurannya itu masih lama. Sehingga ketika itu Menteri Sosial Putri sedang hilaf. Dia menggunakan atau meminjam dana tadi itu untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Misalnya untuk berlibur dengan keluarga. Nah, dananya dipinjam. Kemudian setelah berlibur, ternyata dananya tadi masih ada. Sementara itu, di beberapa waktu ke depan itu akan diadakan pemilu DPR. Nah, anak Menteri Sosial Putri ini sudah cukup umur untuk menjadi anggota DPR, sehingga dana yang masih tersisa tadi digunakan untuk membantu Putri Menteri Sosial Putri untuk mencalonkan menjadi DPR. Nah, dananya tadi tidak hanya itu saja, juga digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga dana yang seharusnya disalurkan untuk masyarakat menjadi tidak tersalurkan. Itu merupakan salah satu contoh kasus KKN. Itu cuma misalnya aja ya, maksudnya nggak nyata. Kemudian yang selanjutnya adalah krisis apa? Tadi kan ada 3. Krisis ekonomi sudah Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua, krisis politik. Nah, krisis politik itu diawali dengan adanya kemenangan salah satu partai politik negara yang dilakukan melalui pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini dilakukan secara tidak adil dan tidak jujur, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu semakin berkurang. Kemudian yang ketiga adalah krisis hukum. Pada masa Orde Baru itu terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum di negara Indonesia. Nah, itu juga menyebabkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu menjadi berkurang. Oke, karena adanya krisis-krisis tadi sebagai suatu permasalahan yang perlu diselesaikan, maka muncullah demonstrasi. Demonstrasi ini dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah atas permasalahan tersebut. Nah, sebagian demonstrasi itu dilakukan oleh
komunitas mahasiswa. Nah, ini merupakan gambar demonstrasi yang terjadi pada saat itu munculnya gerakan reformasi Indonesia. Sebagian besar adalah mahasiswa dan ormas-ormas lain. Bisa dilihat? Cukup jelas? Nah, ini mereka tengah menduduki sebuah gedung. Yang tahu ini gedung apa? Tidak ada. Coba diperhatikan dulu. Gedung apa? Tidak tahu? Bukan gedung sate itu. Bukan gedung sate. DPR. Ya benar. Ini adalah gedung DPR. Bagus. Ini merupakan gedung DPR. Nah, sebegitu kekehnya mereka untuk menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan masalah-masalah tadi. Nah, karena berbagai alasan dan atas tuntutan-tuntutan itu tadi, sehingga demonstrasi para demonstran tadi sudah sampai ke gedung DPR, sudah menduduki gedung DPR, maka pemerintah itu mengambil jalan keluar, mengambil langkah, yaitu dengan membentuk komite reformasi. Kemudian selanjutnya itu pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya yang menyatakan pengunduran diri dari jabatan presiden. Ini merupakan gambarnya. Pengunduran diri Presiden Soeharto. Kemudian posisi presiden bagaimana? Posisi presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu siapa? Ada yang tahu? Wakil Presiden Soeharto pada saat itu? Ya, Presiden B.J. Habibie. Nah, ini merupakan gambar pelantikan B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, ketika ini merupakan masa munculnya reformasi Indonesia. Itu sampai di sini bisa dipahami? Kayak bisa mungkin. Belum paham? Tidak. Ada yang sudah yang belum apa-apa. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya, luas waktu. Bertanya. B.J. Habibie dilantik pada tanggal berapa, Bu? Ya, setelah Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya mengenai pengunduran dirinya, kemudian B.J. Habibie menggantikan. Jadi pada tanggal 21 Mei itulah B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Paham? Paham. Ada yang lain? Mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan? Tadi speaker dulu. Jadi masa reformasi itu dimulai pada tanggal 21 Mei 1998. Mana Presiden Soeharto digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Nih. Ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut ya. Kemudian materi selanjutnya adalah bagaimana perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka kalian perlu tahu kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat itu.
dimulai dari Presiden B.J. Habibie. Nah, sebenarnya Presiden B.J. Habibie ini merupakan salah satu tokoh legendaris Indonesia di mana pemikirannya itu tidak dapat disepelekan. Dia juga merupakan penggagas pesawat terbang. Pemerintah mulai tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Apa saja kebijakan-kebijakannya? Kalian bisa catat, gak apa-apa ya, bisa catat juga untuk penjelasan itu. Oke, apa saja kebijakan-kebijakannya? Yang pertama adalah membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, kabinet ini beranggotakan 36 menteri, perwakilan militer dan partai-partai. Ditegaskan oleh Presiden Habibie bahwa kabinet yang dipimpinnya itu akan mengembangkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN tadi. Kemudian yang kedua, melakukan perbaikan perbankan melalui BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang ketiga, menaikkan nilai rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. Jadi dulu itu nilai rupiah pernah cukup tinggi. Kalau sekarang kira-kira berapa? Dia tahu? Mungkin belasan ribu, 15 atau 16. Sekitar itulah pokoknya. Kemudian kebijakan selanjutnya adalah menetapkan 12 ketetapan MPRS, yang dimana 4 ketetapan diantaranya itu merupakan jawaban atas tuntutan reformasi. Selanjutnya menetapkan UU nomor 9 tahun 1998 yang isinya tentang kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau pemikirannya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah melakukan referendum Timor Timur. Nah, ini pemerintah melakukan survei terhadap masyarakat Timor Timur. Kalian tahu survei? Tahu. Apa? Survei merupakan penelitian secara komprehensif. Ya. Survei itu merupakan penelitian secara mendalam. Nah, ketika itu pemerintah melakukan survei terhadap masyarakat Timor Timur atas dua pilihan. Yang pertama adalah pilihan untuk merdeka sendiri. Yang kedua adalah menjadi bagian dari NKRI. Dan hasilnya masyarakat Timor Timur itu merdeka sendiri dan sekarang sudah menjadi negara yang dikenal dengan negara apa? Timor Leste. Ya, bagus, pintar. Kemudian perlu diketahui anak-anak bahwa ketika dilaksanakan referendum Timor Timur itu terjadi konflik. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, itu kalian bisa lihat di internet ada konfliknya seperti apa, bisa kalian pelajari sendiri.
terjadi pada masa reformasi. Ibu akan menunjukkan sebuah grafik. Ini merupakan grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa reformasi dalam bentuk persen. Ketika tahun 1998, ini merupakan masa peralihan Orde Baru ke masa reformasi. Bisa kalian lihat sendiri, ekonomi Indonesia sangat menurun hingga minus 13,13%. Ini sangat krisis sekali ekonomi Indonesia. Kemudian di tahun 1999, ini masa jabatannya Presiden siapa? Di tahun ini. Habibie. Cukup naik menjadi plus 0,79%. Nah, melalui grafik ini kalian akan tahu bagaimana perubahan yang terjadi pada kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Untuk selanjutnya, ini adalah tugas kalian melanjutkan menggambar grafik. Bagaimana? Ibu sudah siapkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Tugasnya adalah buatlah grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa awal reformasi. Grafiknya grafik datang seperti ini. Kalian lanjutkan mulai dari pemerintahan Presiden B.J. Habibie hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalian bisa cari sumber terlebih dahulu melalui internet. Jadi bisa menggunakan HP. Ingat, HP hanya untuk mencari sumber ya, tidak digunakan untuk yang lain. Kalian gambar di sini, sudah ibu sediakan kolomnya. Kemudian setelah itu kalian tarik kesimpulan menurut kelompok kalian. Di sini ditanya. Untuk tugas jelas? Ya. Oke. Selanjutnya kalian membentuk kelompok ya. Ini muridnya ada berapa? 30. Setiap kelompok 3 siswa. Ya. Kelompoknya mau ikut tentukan atau pilih sendiri? Ya sudah, silakan bergabung. Kemarin kan ibu minta untuk membawa penggaris, sudah bawa? Sudah. Oke, bagus. Ini bagikan ya LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Apabila menemukan kesulitan, bisa tanya sama ibu. Jangan ada yang jadi kuku bawang ya, semua harus bekerja. Anggota. Boleh, silakan. Silakan bergabung senyamannya, tapi jangan membuat kerugian. Apabila menemukan kesulitan atau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya, Ini berarti langsung diteruskan langsung buat ya langsung buat grafiknya.
sampai 13, ini sudah selesai. Kalian lanjutkan. Mulai ini kan masa pemerintahan B.J. Habibie sampai Presiden SBY. Presiden SBY itu memerintah mulai kapan? Apa Bu? Presiden SBY memerintah mulai tahun berapa? Tahun 2005. Hampir 4. Oh, 2007 ya. 2004 hingga 2014. Jadi nanti grafiknya Ibu tidak menyuruh kalian untuk sampai 2014, tapi setidaknya harus sampai pemerintahan Presiden SBY. Ya, Ibu. Iya. Yang lain apabila ada kesulitan silakan bertanya. Bu, cerita Pak Pandi. Ya, silakan. Jangan lama-lama ya. Tiada, kamu sedang apa? Mainan HP terus Bu. Buat IG. Mau bantuin. Yuk, diskusi bareng-bareng biar paham. Pada tanggal 2020 maka 92%, 2001 3,64%, 2002 4,5%, 2004 4,5%, 2003 4,7%, 2004 5,3%. Kalau bisa gambarnya yang bagus ya, karena juga menilai dari sisi gambarnya juga. Ya, untuk kesimpulan itu menggunakan kalimat kalian sendiri. Jangan mengoperasi. Kesimpulannya Tiara. Kamu buat kesimpulan. Terus penahan kalau ya kesimpulan. Jadi, Aku kesimpulan. Kesimpulannya ditulis di sini. ya,
anggota kelompoknya sama nomor absen. Waktunya kurang beberapa menit lagi. Sudah? Yang lain sudah? Sudah. Oke. Jadi salah satu kelompok saja yang presentasi. Ada yang mau maju ke depan? Kelompoknya siapa? Yang mau maju nanti akan dapat penambahan poin. Ada yang mau maju? Ya, silakan. Terus sebenarnya apa? Ya. Nanti dijelaskan berdasarkan ini masa pemerintahan siapa atau langsung dijelaskan grafiknya saja? Ya terserah kalian, itu masa pemerintahannya juga nggak apa-apa. Intinya bagaimana kalian menjelaskan grafik itu, penilaiannya emang di situ. Ya silakan mau maju. Langsung dibacakan pada tahun berapa itu persennya berapa, tahun berapa itu berapa persen gitu. Sampai
di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok 5. Perkenalkan, Dan dari teman saya, perkenalkan nama saya Cynthia Eka Putri. Dan saya Anida Putiara, saya Pura Bagiati. Sudah langsung saja kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di gambar ini pada grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa awal reformasi, yaitu pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie hingga peristiwa bom Bender. Pada tahun 1998, grafik menurun sekitar minus 13,13%, dan pada 1999 mengalami kenaikan sekitar 0,79%. Pada tahun 2000 mengalami kenaikan 4,92%, 2001 mengalami penurunan sebesar 3,64%, 2002 kenaikan sebesar 4,5%, 2003 kenaikan sebesar 4,78%, dan 2004 mengalami kenaikan sebesar 5,3%. Untuk kesimpulannya, terdapat kenaikan yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa peralihan Orde Baru ke reformasi dengan masa awal reformasi. Berdasarkan grafik data dan catatan di atas, pertumbuhan ekonomi Indonesia masa reformasi pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie hingga Presiden Jokowi, yakni tahun 1998 sampai 2018, terbilang cukup stabil, meskipun terdapat kenaikan dan penurunan yang normal pada persentasenya. Oke, bagus. Cukup bagus. Terima kasih untuk kelompok ini. Tepuk tangan. Terima kasih. Itulah prestasi dari kelompok kami. Ada dasar kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambarnya itu mau disimpan sendiri aja. Belajar. Silakan istirahat terlebih dahulu. Jadi ini tadi yang tidak masuk itu ada 3 siswa ya? Iya, Bu. Yang lain yang rajin ya masuknya. Jangan bolos-bolos terus. Oke, kita bersama-sama menarik kesimpulan untuk kajian hari ini. Kalian bisa catat. Jadi intinya adalah masa reformasi ini merupakan masa dilakukannya perubahan-perubahan guna untuk perbaikan demi kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang telah melalui kebijakan yang telah ditentukan dan
diterapkan oleh pemerintah guna untuk keberlangsungan hidup negara. Oke. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih tugas untuk kalian, tugas yang dikerjakan di rumah, PR. Ya, tugasnya tugas kelompok, yaitu membuat makalah. Kelompok ini lagi. Tidak, diganti saja. Karena kan membuat makalah, jadi setiap anggota itu setiap kelompok itu jangan 3 siswa, lebih dari itu. Ini kan ada 30 siswa ya, kelas ini. Bisa dibuat menjadi 6 kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada 5 siswa. Itu kelompoknya itu. Tugasnya adalah membuat makalah. Tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Untuk kelompoknya terserah kalian yang menentukan, dan waktunya adalah 1 minggu. Jadi minggu depan nanti, ini hari Senin ya. Jadi Senin depan nanti makalahnya sudah harus ada di meja Ibu. Jakarta. Ibu tunggu sampai jam 4 sore. Oke, itu saja mengenai tugas. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Oke. Untuk materi hari ini sampai di sini saja. Minggu depan kita lanjutkan materi selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, belajar yang sungguh-sungguh. Kalian sudah kelas 12. Sekian ya dari Ibu. Jangan lupa ini nanti dihapus. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.